terlebih dahulu. Kepada Yang Muliza boleh dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin amin alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cek kehadiran semua dulu ya. Muliza hadir? Hadir Ibu. Indri? Hadir. Uti? Sarah? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Ada yang sakit nggak? Enggak. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Baik anak-anak, kelihatannya kalian kepada ngantuk nih karena kita masuknya udah di jam siang juga. Udah makan siang semua? Belum ada yang belum makan siang ya? Oke, nggak apa-apa, sebentar aja kita masuknya. Tapi Ibu mau kita melakukan peregangan dulu nih. Kalian boleh bangun dulu dari tempat duduknya. Boleh bangun dulu. Kemudian hadap-hadapan nih sama temennya. Hadap-hadapan sama temennya. Ijun mungkin boleh duduk di dekat Muliza. Oh, boleh. Pokoknya berpasang-pasangan. Kemudian Sahara main membelakang terus, coba dikusuk-kusuk pundak temennya sambil bilang semangat ya belajarnya. Semangat belajarnya. Terus boleh balik lagi tukaran kusuknya. Semangat ya belajarnya. Kemudian boleh diregang-regangkan dulu badannya, tangannya juga biar gak ngantuk lagi, kita kan pengen dah siang sore kan. Oke, udah fresh semua? Sudah Bu. Oke, difokus. Sebelumnya, ada yang ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Belajar tentang elemen-elemen desain Bu. Apa aja tuh elemen-elemennya? Ada warna, tekstur, bahan, dan juga garis. Bener banget kata Muliza. Tepuk tangan dulu dong untuk Muliza. Berarti Muliza nggak lupa tentang apa yang kita pelajari minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang sketsa busana dengan menerapkan prinsip-prinsip desain. Sebelumnya Ibu udah siapin dua gambar. Kalian bisa lihat di PPT. Dari dua model baju ini, ada salah satu model baju yang dia itu belum menerapkan prinsip desain. Nah, menurut kalian, model baju yang mana yang belum menerapkan prinsip desain? Apakah yang sebelah kanan ataukah yang sebelah kiri? Kanan. Yang lain? Sebelah kanan? Kiri. Kanan. Sebelah kanan Ibu maksudnya? Ya. Benar banget kata kalian. Jadi yang sebelah kanan ini prinsip-prinsip desainnya belum diterapkan dengan baik. Ada yang tahu nggak kenapa yang sebelah kanan ini prinsip desainnya itu belum baik? Ada yang tahu? Karena bagian kanannya terlalu menonjol. Benar. Iya, ada yang bilang karena itu terlalu menonjol, ada yang tidak seimbang, ada juga yang bilang cahaya bilang nggak cukup kain. Benar banget kata kalian. Jadi yang sebelah kanan ini dia belum memanfaatkan prinsip-prinsip desain dengan baik. Seperti kalian bilang tadi, seperti ini bilang tadi, yang sebelah kanan ini kalian bisa lihat, yang lengan sebelah kanannya itu kan terlalu mengembang dan menggunakan lengan panjang. Sedangkan di sebelah kirinya nggak ada aksen apa-apa dan bagian roknya juga flat aja gitu. Nah, sedangkan yang sebelah kiri dia itu kan lebih balance. Nah, potongan bahunya sama, pinggangnya sama, atas bawahnya juga sama. Jadi dia lebih enak dipandang. Nah, anak-anak, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini, menyangkut bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip desain kita dengan baik di dalam desain yang akan kita ciptakan. Nah, kalau desain yang sebelumnya itu bisa kita perbaiki menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bagian tengahnya itu kita bisa buat lebih pendek. Seperti yang digambar perbaikan ini, bagiannya lebih pendek dan di sini tidak terlalu terlihat. Sebenarnya dia
sini bisa dipahami? Bisa? Oke, sebelumnya Ibu mau tahu nih, dari kalian apa udah ada yang tahu apa-apa aja sih itu prinsip-prinsip desain? Siapa yang tahu? Saya Bu, Indri, silahkan. ada 4. Yang pertama ada balance, kedua Balance. proporsi, ketiga irama, dan yang terakhir kesatuan. Benar banget kata Indri. Difokus dulu dong Pak Indri. Jadi prinsip-prinsip desain itu anak-anak ada beberapa. Di sini kita akan membahas 4 prinsip desain. Sebelumnya apa sih itu prinsip desain? Jadi prinsip desain itu adalah bagaimana cara kita mengatur semua elemen-elemen desain agar terlihat lebih seimbang, harmonis, dan juga lebih menyatu. Jadi prinsip-prinsip desain yang di sini itu ada 4. Yang pertama itu adalah balance ataupun keseimbangan. Jadi dalam setiap desain yang kita ciptakan harus seimbang, bagian kanan dan kiri, atas dan bawah harus seimbang agar dia itu terlihat lebih menarik dan cantik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah proportion atau proporsi. Proporsi ini menyangkut ukuran atau panjang atau pendeknya sebuah busana, bagian-bagian busana agar terlihat dia lebih selaras dan juga enak dilihat. Nah, yang ketiga adalah ritme. Fatimah dan Aisyah mungkin boleh didengar dulu ya, jangan ngobrol dulu. Nah, yang ketiga adalah ritme atau irama. Irama ini merupakan pengulangan, baik itu pengulangan warna, bentuk, garis, ataupun tekstur. Banyak kan kita buat baju yang menggunakan serut ataupun lipitan. Nah, ketika kita menciptakan itu, kita harus perhatikan gimana dia usahakan bentuknya itu sama, ukurannya itu sama, agar iramanya juga dapat. Nah, yang terakhir apa? Ada unity dan harmoni, yaitu kesatuan dan keharmonisan. Dalam sebuah desain, semua elemen yang kita gunakan, semua prinsip desain yang kita gunakan itu harus bisa bekerja sama di dalam satu desain itu. Agar apa? Agar desain yang kita hasilkan itu tampak lebih utuh dan juga lebih hidup gitu, lebih menyatu. Baik anak-anak, sampai di sini apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Iya, Uti, silahkan. apa bedanya elemen desain sama prinsip desain? Bagus banget pertanyaan dari Uti. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Uti. Jadi tadi Uti bertanya, dia penasaran apa sih perbedaan elemen desain sama prinsip-prinsip desain. Elemen desain itu kita udah pelajari kan minggu lalu. Jadi elemen desain itu adalah sesuatu yang membentuk busana itu sendiri, baik itu garis, bentuk, ataupun warna, tekstur, dan juga lainnya. Nah, sedangkan prinsip desain itu apa? Prinsip desain itu adalah bagaimana cara kita menerapkan semua prinsip-prinsip desain itu ke dalam sebuah busana, elemen-elemennya, agar terlihat busana itu lebih bagus, lebih enak dipandang, dan memiliki keestetikan. Bisa dipahami, Uti? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita lanjutkan. Baik, di sini kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip desain tadi ke dalam sebuah busana. Ibu mau kalian buat sebuah busana yang minimal menerapkan 2 prinsip desain secara individu. Kemudian nanti salah satu yang ibu pilih yang bagus akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, udah dapat semua lembarannya? Oke, ibu akan kasih kalian waktu 5 menit untuk membuat sketsa desainnya dengan minimal 2 prinsip desain di dalamnya. Waktunya dimulai dari sekarang. Gimana? Oke, ada lagi? Haris? Oke, yang bagus itu boleh dikurangi lagi ya. Bagaimana juga berapa? Bagus ini. Tapi mungkin bagian ini boleh dibidik lagi dan panjangin lagi ini. Tapi tidak bagus boleh ditumpahkan ya Kak Cima. Indri gimana? Gimana semuanya lancar?
Iya, pelan-pelan aja Molita. Wah, kalian desain apa itu? Oke, tapi mungkin ini boleh dipelajari lagi. Bagian ini bisa lebih irama lagi, tapi itu udah bagus kok. Kembali lagi ya. Ini mau gimana? Ini bagus, potongan di sini udah bagus. Udah bagus, udah perfeksi menurut Ibu. Oke, gimana anak-anak? Udah siap semua? Vina, Ika dari mana? Dari sekolah, dari kamar mandi. Nggak ada berbarengan. Tadi lupa di jalan. Oh ya udah, silahkan duduk. Gimana anak-anak semua? Udah selesai semua? Karena Ika dan Vina baru masuk, boleh disusul ya pekerjaan teman-temannya tadi. Tanya aja ke Indri boleh. Oke, udah boleh dikumpulkan hasil kerjanya karena waktunya udah habis. Desain-desain kalian udah bagus-bagus banget. Udah mulai paham apa aja prinsip-prinsip desain. Kalian sudah selesai? Oke, jadi di tangan Ibu udah terkumpul semua desain dari kalian. Di sini Ibu akan memilih 2 orang yang akan mempresentasikan desain yang menurut Ibu paling menarik. Ini ada atas nama Kalis Dakia dan juga Indri Mardiansi. Boleh maju ke depan untuk menjelaskannya? Ini yang punya Kalis Indri. Silakan. Jadi di sini untuk desain yang saya buat memiliki 2 prinsip, yaitu ada prinsip irama dan keseimbangan. Untuk keseimbangannya itu antara kiri dan kanan rok dia memiliki kembang yang seimbang dan tidak berat sebelah. Dan untuk irama di bagian roknya ini memiliki garis yang berirama. Gimana menurut teman-teman desain dari kalian? Sudah bagus? Bagus. Udah dapat ya irama dan juga keseimbangannya. Iramanya bisa dilihat di bagian rok kan tadi udah dijelasin sama Kalis. Beri tepuk tangan dulu dong untuk desain Kalis. Nah selanjutnya Indri boleh dilanjutkan? Di sini saya desain menerapkan 2 prinsip yaitu proporsi dan juga keseimbangan, di mana sisi belakangnya dan juga kiri itu sama dan juga warnanya juga seirama. Warnanya soft-soft ya Indri. Gimana menurut teman-teman semua desain Indri? Udah bagus? Udah sesuai nggak prinsip-prinsip desainnya? Udah.
Kalis. Baik anak-anak, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita memainkan satu game dulu nih. Gamesnya namanya Question True or False. Jadi peraturannya itu kalian boleh angkat tangan kanan jika menurut kalian itu benar, dan kalian boleh angkat tangan kiri jika menurut kalian itu salah. Kita mulai ya gamenya. Siap semua? Siap, Bu. Siap semua? Siap, Bu. Bagus. Oke, pertanyaan pertama adalah balance itu cuma berarti simetris. Benar atau salah? Galis tangan kanan. Molly, Indri. Jadi jawabannya adalah salah. Balance itu adalah keseimbangan. Jadi kanan dan kiri harus sama. Nah, yang pertanyaan kedua adalah udah siap? Baru. Proportion bisa diatur lewat panjang dan volume pakaian. Benar atau salah? Benar? Benar. Benar. Yeay. Wah, udah mulai paham ya, udah mulai naik semangatnya. Benar banget, proportion itu adalah hubungan panjang atau pendeknya pakaian. Nah, yang terakhir nih, masih semangat kan? Siap-siap ya, dengerin dengan baik. Desain yang tidak mempunyai unity tetap enak dipandang. Benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Benar banget, salah jawabannya. Jadi gimana mungkin kalau sebuah busana itu nggak ada unity, nggak ada kesatuannya? Kan tadi udah Ibu jelasin kalau unity itu penting dalam sebuah busana. Semua prinsip itu harus bekerja sama, harus ada unity-nya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke anak-anak, mungkin Ibu kira pembelajaran kita hari ini udah benar-benar berakhir. Semuanya juga udah paham. Udah paham semua belum pelajaran kita hari ini? Tentang tugasnya udah tahu belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau berkontribusi dengan pembelajaran Ibu hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang tugas selanjutnya gimana desainnya, konsul tentang desainnya, boleh temui Ibu di kantor ataupun lewat message juga boleh. Mauliza mungkin boleh dipimpin doa penutupnya.